Jadi bukannya menjelekkan filmmakernya, tapi menurutku pribadi kayak itu film biasa aja. Persatuan Film Indonesia tuh bareng-bareng membangun perfilman Indonesia gitu ya. Oh, betul. KKN Desa Penari itu gak pantas masuk di top 10 film Indonesia karena filmnya saudara-saudara kita yang di Sumatera kan lagi terkena bencana ya, otomatis ekosistem perfilman di sana menurun. Ya kan, tapi dengan itu, tapi kamu udah nonton agak lain? Udah. Udah nonton? Ya, agak nonton, Agak nonton. Halo teman-teman, kembali lagi di Cine Talk, ngobrol film sampai malam. Ya, kali ini kita bareng siapa nih tamu kita? Halo semuanya, halo. Aku Nopal, di sini aku mahasiswa KPI, temennya Zuna juga. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita ngobrolin apa nih yang asik? Kita enaknya apa ya? Dan jelas senang perfilman sih. Nah, itu bener Senang banget. perfilman. Kayaknya akhir-akhir ini ada film yang booming nih. Yang booming, iya sih belakangan ini kan lagi banyak banget nih Zun ya, film-film Indonesia nih yang keluar. Apalagi kita bicara Sore, Istri dari Masa Depan. Nah, itu tuh viral Terus juga itu. ada juga Agak Lain, Nah, yang film keduanya kemarin barusan jadi film terlaris nomor 1 se-Indonesia. Kalau nggak salah berapa sih ini penontonnya? Kalau nggak salah itu ya 10.250.000 lebih. Udah 10 juta lebih lah ya, hampir 11 juta itu. Berarti keren banget sih film-film Indonesia di belakangan tahun ini. Nah, itu juga menjadi salah satu kemajuan di perfilman Indonesia ya. Betul, karena kan kalau teman-teman di sini tahu Indonesia itu kan filmnya jujur ya gitu-gitu aja gitu, kayak filmnya drama, romantis, dan terutama aku ngerasa sih dari sebelum COVID ya. Dari sebelum COVID tuh filmnya kayak monoton dan nggak ada yang begitu bagus lah menurutku pribadi ya. Tapi terutama semenjak COVID itu baru tuh bermunculan film-film keren, film-film yang memang mendobrak kebiasaan ataupun rata-rata perfilman Indonesia pada biasanya. Nah, benar banget sih, kayak yang dulu tuh film Indonesia tuh yang mendominasi tuh cuma horor. Nah, Ya gitu-gitu kan. Tapi kan semenjak COVID banyak film-film yang bermunculan. Salah satu yang paling keren menurutku ya tadi film Agak Lain sih. Tapi kamu udah nonton Agak Lain? udah. Udah nonton? Ya, agak nonton, Agak nonton. agak lain tuh ada 2 film ya. Ada 2 film. Iya, gimana? Kalau aku tuh, wah itu seru banget ya. Dulu aku waktu nonton Agak Lain pertama, itu kan di hari-hari awal tuh. Dan waktu nonton tuh kayak firasat, ini film bakal rame sih. Karena dari komedinya keren, terus ceritanya juga, ya karena cerita komedi jadi lucu banget. Dan dibalut dengan nuansa horor yang nggak serem, tapi menghibur gitu loh. Lucu ya. Lucu. Dengan, apalagi cast-castnya kan komedian juga. Terus sutradaranya juga seorang komedian. Jadi aku rasa Agak Lain satu waktu rilis di tahun 2023 ya atau 2024. Kayaknya 2023. 2023 itu kayak itu fresh banget, ngerasa komedi Indonesia ada kemajuan. Jadi kayak angin segar. Nah, terus waktu yang kemarin kan Agak Lain 2 yang jadi film terlaris Indonesia nomor 1. Nah, itu aku juga ngerasa seneng karena nggak berhenti di situ aja kesuksesannya. Jadi setelah Agak Lain 1 kan sukses tuh ya. Sukses ya. Terus di Agak Lain 2 aku ngeliat juga barusan ternyata serame itu sampai jadi peringkat 1. Jadi aku juga ikut seneng. Jadi penontonnya nih juga dicekoi dengan tontonan-tontonan yang menarik juga gitu. Ya, yang tadinya film Indonesia tuh mendominasi horor yang serem doang. Iya. Nah, ini jadi horor yang ada komedinya. Iya. Menurutku nih, yang menjadikan film Agak Lain ini menjadi terkenal, salah satunya tokohnya orang-orang terkenal semua. Iya Pemainnya. benar, pemain komedian lah itu dia. Ya, komedian-komedian terkenal. Terus horornya tuh fresh, jokesnya tuh jokes baru semua, nggak kayak yang jokes-jokes lama, dan menjadi pembaru lah di mana pemainnya itu aktor-aktor baru kebanyakan, dan filmnya membawa cerita-cerita yang baru. Iya. Dan uniknya lagi, walaupun di Agak Lain 1 itu ceritanya tentang apa ya, rumah hantu kan. Di Agak Lain 2 ini membawa cerita yang beda gitu. Tapi masih bisa rame, jadi keren banget emang membawa apa ya, sang sutradara itu membawa ceritanya, dia bukan merupakan lanjutan dari Agak Lain 1, tapi bisa membawa hype-nya, bisa membawa lucunya lagi di Agak Lain 2 gitu. Nah, menurut kamu nih, scene mana yang paling ikonik di Agak Lain 1 dan Agak Lain 2? Oke. Gini deh, yang dari semua Agak Lain 1 dan 2, yang paling aku inget tuh scene-nya waktu mau pipis. Jadi kan kalau di Agak Lain 1, untuk ngebangunin rohnya supaya rumah hantunya jadi serem, itu kuburannya harus dikencingin.
Nah tapi di situ Indra Jegel kesulitan buat kencing, jadi harus dibuka celananya baru kayak ditiup-tiup supaya mau kencing. Jadi kayak lucu banget ya itu. Scene-nya vulgar tapi nggak begitu apa ya, nggak begitu tabu. Jadi kayak masih lucu sih menurutku di situ. Jadi nggak berbau. Nggak berbau ya aneh-aneh juga, tapi lucu juga gitu. Itu aku suka banget di scene itu karena aku nontonnya juga sama teman-teman, jadi kayak semakin kerasa lah lucunya kayak gitu. Jadi kayak film ini tuh bisa ditonton oleh berbagai usia ya. Itu juga yang bikin rame menurutku. Jadi ya kita lihat aja dari film-film Indonesia yang rame banget nih kayak ada Sore, terus Jumbo, terus agak lain ini. Itu kan marketnya mereka tuh berbagai usia. Cowok, cewek bisa, anak kecil, orang tua, remaja itu masuk semua gitu loh audiensnya. Jadi itu juga yang menjadi salah satu faktor filmnya si agak lain ini semakin naik karena memang marketnya tuh luas. Walaupun sebenarnya aku juga denger-denger tuh agak kontroversial juga sih. Ada yang bilang agak lain 2 ini biasa aja tapi masih bisa menjadi peringkat 1, masih bisa selaras itu. Ada yang bilang juga kayak oh masa bisa sih seramai itu, tapi ya biarkan netizen berpendapat masing-masing sih. Ya ya. Tapi dengan adanya netizen yang berpendapat bahwa agak lain 2 biasa aja, survei juga membuktikan bahwa agak lain 2 penontonnya lebih banyak. Padahal belakangan ini saudara-saudara kita yang di Sumatera kan lagi terkena bencana ya, otomatis ekosistem perfilman di sana menurun. Ya kan, tapi dengan itu masih bisa ramai juga gitu loh. Apalagi kalau mereka kita berandai-andai ya, kalau misalnya Sumatera nih nggak kenapa-napa, Sumatera nih masih aman-aman aja, otomatis kan bakal lebih ramai lagi karena penontonnya juga masih bakal banyak kan yang dari daerah-daerah yang sekarang lagi terkena bencana. Mungkin nanti berjalannya waktu agak lain 2 ini juga akan meningkat lagi nih penontonnya. Bisa jadi karena kan nanti bakal muncul di streaming aplikasi streaming nonton film lainnya kan. Dan menurutku juga nih teman-teman, salah satu faktor kenapa agak lain 2 ini bisa seramai itu sampai 10 juta plus penonton. 250 ya, 10 juta 250 penonton. Itu salah satunya karena mereka rilis filmnya itu waktu kemarin acara JAF, Jogja Netpack Asian Film Festival. Jadi kan itu emang acara festival film, emang acaranya para sinias pegiat film tuh di sana. Dan di acara itu juga kalau nggak salah di awal Desember agak lain tuh rilis. Jadi emang udah ada wadahnya buat pameran film, buat festival film, dan mereka rilisnya di situ. Jadi semakin ramai lagi. Didatengin sutradaranya ada di acara itu, cast kan ada 4 yang terkenal itu ya. Dan keempatnya itu ada di situ juga. Dan di salah satu programnya itu ada namanya JAF Market. Dan di JAF Market ini ke semua cast, produser dan sutradaranya tuh buka booth di situ. Jadi kayak ada bazarnya. Terus mereka ada bikin booth di situ dari PH-nya mereka, dan di situ mereka ya mempromosikan filmnya. Terus ada interaksi langsung antara kru dan cast bersama para audiens yang hadir di acara JAF Market. Benar banget. Jadi di lain sisi karena filmnya bagus Ya. dan juga karena pemasarannya pinter. Nah, jadi kayak Persatuan Film Indonesia tuh bareng-bareng membangun perfilman Indonesia gitu ya. Betul. Jadi emang strategi pemasaran yang bagus juga dari production house ya. Jadi Bang Ernest Prakasa juga keren banget. Kita tahu ya Ernest Prakasa punya berbagai film yang keren-keren di Indonesia. Dan di agak lain ini pun ketika penonton tahu, produsernya si ini nih, terus film pertamanya keren nih, jadi minat penonton tuh Meningkat tinggi gitu ya? Iya di agak lain 2 ini. Dan tadi ya faktor penontonnya itu luas dari berbagai umur, kemudian waktu rilisnya juga pas ya kan, akhir tahun dekat-dekat liburan, terus ada acara JAF tadi ya, nggak heran menurutku bisa naik gitu. Jadi karena didukung oleh penontonnya yang banyak dan juga waktunya tepat gitu loh. Betul banget. Dan aku senang sih ngelihat agak lain bisa bisa naik lagi, mengalahkan KKN Desa Penari yang jujur kalau aku pribadi, ini pendapat pribadi ya teman-teman, KKN Desa Penari itu nggak pantas masuk di top 10 film Indonesia karena filmnya nggak bagus banget gitu. Kayak Bisa dijelasin dikit dong apa yang bikin nggak bagus? sebenarnya gini, film KKN Desa Penari ini personal opinion, jadi bukannya menjelekan filmmakernya, tapi menurutku pribadi kayak itu film biasa aja, kayak sinetron banget gitu menurutku ya. Terus ceritanya itu kan udah viral di Twitter dari tahun 2017 atau 2016 itu. Jadi udah agak basi sebenarnya, baru di remake di filmnya tahun 2022. Dan aku kaget ketika lihat, wih,
filmnya bisa sampai 10 juta penonton juga atau berapa gitu. Intinya rame sampai bisa peringkat 1 se-Indonesia. Aku kaget kan dan aku akhirnya kepo, akhirnya nonton juga di Netflix. Ternyata segini doang gitu. Kayak biasa aja gitu. Mengecewakan. Makanya ketika aku melihat sebelumnya ada Jumbo yang bisa menggeser KKN Desa Penari, aku seneng banget. Jumbo film animasi yang fresh juga, yang bagus juga ceritanya, itu bisa menggeser KKN Desa Penari. Terus sekarang ada Agak Lain 2 yang ceritanya juga keren, bisa juga menggeser KKN Desa Penari semakin bawah. Ini personal opinion. Iya. Jadi film tuh bukan hanya tentang isinya ya. Jadi harus juga tentang bagaimana cara pemasarannya dan isinya apa dan pemain-pemainnya juga. Betul, Ya. betul. Jadi karena mungkin waktunya sudah banyak ya. Mungkin pertemuan kali ini dengan Mas Nopal sampai sini aja ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga. Betul, jangan lupa komen sebaik-baiknya teman-teman. Biar channel ini terus berkembang. Jangan lupa tungguin episode selanjutnya dari Cine Talk di minggu selanjutnya. Saya Juna. Saya Nopal. Kami pamit undur diri. See you guys. Dadah. Bye-bye. Kita harus cari bukti yang kuat. Aku tahu kita harus apa. 5 menit lagi kami sampai sana. 3 menit ku garansi. Thank you.